Idul Fitri bagi umat muslim nampaknya seperti hal wajib yang tidak boleh terlewatkan. Bermaaf-maafan, berbagi hadiah, hingga bersilaturahim ke sanak saudara dan kolega merupakan bagian dari perayaan tersebut. Namun, tahukah kita bahwa sesungguhnya perayaan Idul Fitri yang kita kenal saat ini memiliki sejarah panjang yang menyertainya? Imam Ibnu Katsir pernah menjabarkan bagaimana perayaan Idul Fitri terjadi di masa Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat hadis syahih, Rasulullah pernah merayakan hari pertama raya Idul Fitri dalam kondisi yang letih. Beliau bahkan sampai bersandar pada Bilal bin Rabah dan menyampaikan khutbahnya. Menyambut hari kemenangan dengan hal-hal positif memang sangat dianjurkan. Hal itu terbukti bagaimana antusiasnya Rasulullah SAW dalam menyambut Idul Fitri. Namun, tentu saja beliau tidak menanggalkan syariat agama atau berlebih-lebihan atas sesuatu. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah Arab telah memiliki dua hari raya, yaitu Hari Raya Nairus dan Mahrajan, yang dirayakan dengan sambutan pesta pora yang tidak bermanfaat. Minum-minuman memabukkan, menari, adu ketangkasan, termasuk salah satu ritual dalam perayaan kedua hari raya tersebut. Berdasarkan buku Ensiklopedia Islam, kedua hari raya itu sejatinya berasal dari zaman Persia kuno. Di kemudian hari, Rasulullah SAW mengganti kedua perayaan masyarakat Arab itu dengan hari raya yang lebih baik, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dalam sejarah Islam, perayaan Idul Fitri pertama kali diselenggarakan pada 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Waktu perayaan tersebut bertepatan dengan selesainya Perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang yang terjadi pada Ramadan itu dengan jumlah pasukan di sisi umat muslim yang jauh lebih sedikit dibanding kaum kafir, nyatanya diganjar Allah dengan perayaan yang luar biasa indah dan barokah, yaitu Idul Fitri. Sebagaimana kita ketahui, di kedua hari raya umat muslim seperti Idul Fitri dan Idul Adha, setiap muslim justru ditekankan untuk berbuat kebaikan dan kemaslahatan. Menjelang perayaan Idul Fitri saja, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat untuk dibagikan kepada para mustahik. Segala kebaikan yang tercurah dari jiwa-jiwa umat muslim selama Ramadan sejatinya sangat terasa pada hari raya Idul Fitri bagi semua elemen. Sehingga bisa dikatakan, perayaan Idul Fitri dapat melingkupi kebahagiaan bagi seluruh umat muslim dari berbagai kalangan. Di Indonesia, tradisi halal bihalal identik dengan perayaan Idul Fitri bagi warga muslim Indonesia. Sikap terbuka dalam tradisi halal bihalal yang dilakukan umat muslim tak jarang juga dilakukan oleh umat non-muslim. Tak sedikit dari umat non-muslim yang ikut nimbrung, bersilaturahim dan melakukan halal bihalal saat Idul Fitri tiba. Di sisi lain, budaya lokal dalam melaksanakan tradisi Idul Fitri juga banyak yang dijadikan tradisi umat muslim Indonesia secara nasional. Seperti bagaimana masyarakat Jawa diperkenalkan istilah Lebaran Ketupat oleh Sunan Kalijaga. Lebaran Ketupat merupakan tradisi yang ikut menyemarakkan perayaan Idul Fitri masyarakat Jawa ketika itu. Sunan Kalijaga mengajarkan masyarakat Jawa untuk membuat makanan dengan bahan utama beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa. Anyaman daun ketika itu identik dengan ciri khas budaya dan seni masyarakat Jawa. Sehingga bukan hal sulit bagi masyarakat Jawa mengikuti apa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga saat itu. Secara filosofis pun, Lebaran Ketupat juga memiliki makna yang mendalam. Kata ketupat yang berasal dari kata kupat dalam bahasa Jawa berarti mengakui kesalahan. Sehingga dalam Lebaran Ketupat dikenal dengan istilah sungkeman, memohon maaf dari orang yang lebih muda kepada yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.